Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihaduddin Akbar, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 4 Kelompok 1, BPS DMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada pemaparan kali ini, saya akan menyampaikan apa yang telah saya dapat pada agenda ketiga dalam pelatihan ini. Pelatihan dasar CPNS agenda 3 dibagi pada hari pertama adalah sinkronus dan hari kedua asinkronus. Pada agenda ketiga ini, sebagai peserta pelatihan, kami juga diberikan beberapa tugas untuk memicu pemahaman kami mengenai materi yang telah dibahas. Agenda 3 pada pelatihan ini berfokus pada manajemen ASN dan Smart ASN dengan tutor Bu Hajah Rini Setiasi. Dalam pemaparan beliau, materi manajemen ASN merupakan materi yang bertujuan untuk memberi pemahaman tentang kedudukan dan peran PNS sesuai fungsinya dalam rangka terwujudnya smart governance berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara sederhana, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ASN diharapkan menerapkan beberapa kode etik ASN yang telah dikristalisasi dalam konsep ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah menggunakan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit dilatar belakangi oleh praktik spoil system dan inkompetensi dalam perekrutan ASN. Tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN yang masih rendah, kualitas, kuantitas, dan distribusi pegawai yang belum ideal. Selain itu, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. Berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit dinilai mampu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta bagi instansi pemerintah akan mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selain itu, sistem ini juga dianggap mampu untuk menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, serta setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan begitu, ASN diharapkan menjadi individu yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada pembelajaran asinkronus, agenda 3 hari kedua. Materi agenda fokus pada pembahasan Smart ASN. Smart ASN secara garis besar memicu ASN untuk mampu menguasai literasi digital. Untuk itu, perlu dipahami beberapa hal mengenai etika, kecakapan, keamanan, dan budaya dalam bermedia digital. Sebagai ASN yang adaptif, literasi digital sudah seharusnya menjadi bagian dari suatu kemajuan ASN sebagai individu dan instansi pemerintah secara umum. Hal ini diacukan pada pandemi yang secara langsung memaksa masyarakat untuk melompat jauh dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya, saya akan memaparkan tugas yang saya dapat selama pembelajaran agenda 3, yaitu analisis isu berdasarkan tupoksi terkait upaya mewujudkan smart governance,
dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Isu yang akan saya bahas adalah kemampuan berpikir kreatif dan produktif siswa yang kurang berkembang. Hal ini didasari oleh rendahnya minat siswa dalam literasi digital maupun literasi konvensional. Gambaran kondisi mengenai isu, pada proses pembelajaran, siswa kurang responsif dalam mengomentari isu aktual yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang dibawa oleh guru. Selain itu, saat penugasan, banyak ditemukan siswa yang mengambil konten dari internet tanpa menyertakan sitasi. Dalam konteks ini, siswa mengambil konten di internet secara menyeluruh tanpa diproses terlebih dahulu. Pada kesempatan lain, siswa diminta untuk mengungkapkan gagasan secara lisan. Akan tetapi, banyak siswa yang kesulitan melakukan hal tersebut. Berikut adalah dampak isu jika dibiarkan, yaitu produktivitas siswa menurun, perkembangan kognitif siswa stagnan. Lebih jauh lagi, hal ini akan menghasilkan generasi yang tidak mampu bersaing, sehingga smart governance tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, guru sebagai roda penggerak pendidikan dalam menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045 dalam konteks penerapan konsep berakhlak akan bersikap seperti berorientasi pelayanan, yaitu tidak diskriminatif terhadap siswa, akuntabel, menggunakan fasilitas sekolah untuk meningkatkan minat literasi siswa, kompeten, berusaha untuk menyelesaikan masalah, harmonis, bekerja sama dengan guru lain dalam menciptakan suasana yang nyaman dalam memupuk minat literasi, loyal, mendiskusikan masalah ini dengan pimpinan, sekaligus mencari cara untuk menyelesaikan masalah, adaptif, menganalisis perilaku siswa, dan membuat inovasi yang sesuai dengan perilaku siswa seiring dengan zamannya, serta kolaboratif, menjalin relasi dengan pihak lain seperti seniman, wartawan, penulis buku, penulis esai, dan yang lain untuk memberi referensi kepada siswa mengenai minat literasi. Hal ini diharapkan mampu untuk memupuk budaya literasi digital maupun literasi konvensional bagi siswa, sehingga generasi penerus mereka siap menyongsong hari esok. Saya Akbar, terima kasih.